Ya. Jangan laki-laki ya. Oke. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua lagi. Sudah mulai, sudah jamnya. Iya, ya, Pak. Nggak kerasa ya? Iya. Udah, kita sapa dulu ya. Iya. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Ya, harus semangat. Yes, tetap sehat juga ya, rumah ya. Iya. Hari ini Bu Ika, kita kembali lagi bertemu di dalam komisi anak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya pasti sudah siap ya? Harus sudah siap dong, sudah mandi harusnya. Betul. Iya. Sudah lihat tutorialnya loh Bu. Iya. Sekarang kita akan mulai, kita akan satu pujian sekolah minggu. Semuanya pakai berdiri. Berdiri semuanya. Semangat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua bagi Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, kita Tuhan gereja baru. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Sekali lagi yang lebih semangat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua bagi Allah, cinta bangsa, belajarlah kitab suci, kita Tuhan gereja baru. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Ya Bu Ika, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya Bu Ika ya. Ya, yuk kita semuanya tutup mata, tangannya dilipat, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau sertai kami, meskipun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, meskipun kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya sukacita dari Tuhan tetap ada di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua dari awal sampai akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bu Ika, hari-hari ini kan kita kayak itu bosen di rumah ya Bu Ika ya. Saya juga bosan Iya, Pak. keluar cuma sebentar terus pulang lagi ya Bu ya. Tapi Bu Ika tetap diingat, karena meskipun hari-hari ini kayaknya bosen, kok tidak menyenangkan, tapi hari ini itu adalah harinya Tuhan. Jadi sukacita ya. betul, Ya. setiap hari tetap ada sukacita dari Tuhan. Kalau kita mau bersama dengan Tuhan. Kalau gitu kita nyanyikan satu pujian lagi. Hari ini harinya Tuhan. Semuanya tetap semangat. Ya, kita pujikan dengan semangat dan sukacita. Betul. Semuanya bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari
Ya, anak-anak, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Bu Ika. Ya. Hari ini nanti kita akan belajar sama surprise. Ya. Iya, betul. Nanti biar dilihat sendiri, oke? Sebelumnya kita akan menangkat satu pujian yang menjadi doa kita juga. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semuanya dengan sikap berdoa, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita mau menyiapkan hati kita. Duduk yang manis, kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan saya mengajak anak-anakku untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami datang padamu dengan segenap kerendahan hati kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, hingga pada saat ini kami boleh bersama untuk berbakti, beribadah kepadamu. Saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu.
Siapkanlah hati kami, masing-masing anak-anakmu dan juga Pak Andika yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita hendak belajar bersama, yaitu firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Puji nama Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Pak Andika berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, oleh karena anugerah Tuhan kepada kita. Pada hari ini kita hendak belajar bersama, yaitu dengan tema menjadi saksi berita pertobatan. Pak Andika akan melanjutkan apa yang telah kalian dengarkan pada minggu yang lalu, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sebuah berita yang luar biasa bagi murid-muridnya. Sebagaimana minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Kleopas dan salah seorang temannya ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Emos. Dan pada hari ini kita juga akan belajar kembali bahwa Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada para muridnya yang sedang bercakap-cakap. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus dalam kebingungan. Mereka juga merasa sedih karena Tuhan Yesus telah meninggalkan mereka. Padahal kenyataannya Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dan itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah, Mesias, Juru Selamat dunia yang telah bangkit, menang atas kuasa kematian, menang atas kuasa dosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid itu bercakap-cakap dan Tuhan Yesus hadir pada
saat itu dengan memberikan ucapan salam damai sejahtera bagi kamu. Ketika murid-murid itu mendengar salam itu, mereka sangat kaget. Bahkan ada yang mengira bahwa itu adalah hantu. Karena mereka berada dalam suasana kebingungan, mereka kaget. Padahal sebenarnya yang hadir pada kesempatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan beberapa murid yang lain juga masih tidak percaya. Dan akhirnya Tuhan Yesus meminta kepada mereka untuk melihat dan meraba tangannya, juga untuk melihat kakinya yang masih ada bekas luka. Tidak hanya itu anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus juga meminta kepada mereka untuk mengambilkan makanan. Dan murid-murid itu mengambilkan sepotong ikan goreng. Lalu Tuhan Yesus makan ikan itu. Dan itu menjadi bukti bahwa memang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus telah bangkit dengan tubuh kemuliaannya itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menyadarkan kepada mereka bahwa memang di dalam kitab suci semuanya itu sudah dituliskan bahwa Mesias harus menderita mati. Tapi kemudian Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias, Allah Juru Selamat dunia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu, Dia mengajak kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi berita pertobatan. Berita pertobatan itu dimulai dari Yerusalem. Tuhan Yesus telah mengampuni mereka yang sudah menganiaya dirinya, yang sudah menyiksa hingga mengalami kematian itu. Murid-murid Tuhan harus belajar untuk memiliki sikap mau mengampuni. Berarti kita belajar untuk bertobat, tekad dengan sepenuh hati kita untuk tidak melakukan kesalahan atau dosa kita. Dan itulah yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan saat ini, untuk kita memiliki sikap yang mau mengampuni kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Sehingga dengan demikian kehidupan kita akan semakin memancarkan kasih dan anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu sudah kita terima melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita meyakini bahwa Yesus yang bangkit itu menjadi sumber kekuatan kita, sumber iman kita, yang telah rela mati bagi kita, sehingga kita mengalami keselamatan kekal di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kiranya Roh Tuhan sendiri akan menolong kita, anak-anakku sekalian, untuk menjadi saksi, jadi orang yang menyaksikan langsung bagaimana Tuhan bangkit di dalam kehidupan kita. Amin. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat.
Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Terima kasih. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat wajah berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13.
Hati yang gembira membuat wajah berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Anak-anak, untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jangan lupa dihafalkan, kirim videonya nanti ya anak-anak, dikirim ke grup sekolah minggu GKI Bojonegoro. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tentang orang yang bertobat, Bu Ika. Nah, sekarang sebagai anak Tuhan, kita dikasih tubuh yang lengkap dengan ada tangan, mulut, mata, kaki juga ya, Bu Ika ya. Nah, kalau biasanya tangan kita ini sukanya di sini yang sukanya jotos temennya. Siapa ya? Siapa? Nah, setelah mendengarkan firman hari ini harus bertobat. Tangan yang ini nggak boleh jotosin lagi, tapi suka menolong, ya kan? Terus habis itu apa lagi ya, Kak Bu Ika ya? Siapa yang di rumah anak-anak suka tendang-tendang kaki temennya, kaki temannya? Itu boleh nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Apalagi setelah mendengarkan firman tadi, Bu Ika. Jadi sekarang kakinya itu dipakai untuk membantu, mungkin membantu mamanya nyapu, ya kan? Bisa kan? Nyapu kan pakai tangan, Pak Ju. Oh iya sih. Tapi main bola aja. Oh iya. Kalau tendang bola boleh. Boleh. Ya, tapi kalau nendang temennya, kaki temennya nggak boleh. Ya. Tapi main bolanya juga di luar, Bu Ika. Iya. Di dalam rumah. Iya, nanti pecah semua ya, Pak Ju ya. Terus apa lagi ya, Bu Ika? Mata. Iya. Kalau mata itu gimana, Bu Ika? Siapa yang suka marah-marah sambil melotot gini? Melototin temennya, melototin. Bener. Kakaknya? Biasanya dibilangin mamanya, adiknya melotot apa sih? Gitu. Siapa yang masih suka begitu? Nggak boleh. Ya. Terus apa lagi ya, Bu Ika ya? Oh iya, mulut. Kalau mulut itu paling gampang biasanya, Bu Ika. Paling gampang suka marah. Ya, betul. Ngomongnya nggak mau. Atau nggak boleh ya anak-anak. Setelah mendengarkan firman hari ini, kita semua harus berubah karena kita sudah bertobat mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Ternyata ada pujiannya, Bu Ika. Tahu semuanya apa pujiannya? Iya. Harusnya tahu semua. Iya. Kita pujikan satu pujian itu Pak Terang. Semuanya tetap semangat. Bangkit berdiri lagi. Sambil bergerak ya. Bergerak. Tepuk tangan dulu. Berpisah lagi, Bu Ika. Tapi tenang aja, nggak usah bersedih. Minggu depan kita balik lagi. Masih ketemu lagi. Atau kalau masih kangen bisa dipilih lagi, Bu Ika. Ketemu lagi kita. Ya. Iya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Oh iya, boleh. Iya. Kita mau berdoa, mengucap syukur sama Tuhan karena kita sudah boleh mengikuti
Sekarang kita hampir tiba di ujung acara ya. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan anak-anak, tutup matanya, kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah boleh menyertai kami semua sehingga kami boleh dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Tuhan, berkati kami semua di masa-masa seperti ini, meskipun kami harus belajar dari rumah, meskipun kami harus beribadah dari rumah, tapi biarlah semuanya itu tetap boleh kami lakukan dengan penuh sukacita. Tuhan menolong supaya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pak Andika yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan menyertai beliau di dalam segala aktivitas kehidupan juga pelayanannya. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, terlebih keluarga anak-anak-Mu sekolah minggu GKI Bojonegoro. Tuhan menolong di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu. Biarlah kami semua boleh tetap dikuatkan oleh Tuhan Yesus dan kami boleh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan menolong kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan senantiasa boleh menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan satu pujian lagi Bu Ika. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah berubah kasihnya kepada kita. Ya, kita akan mau menyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Oke, kita nyanyikan. Semuanya bernyanyi sambil bertepuk tangan. Tuhan Yesus tidak berubah.
Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap